Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azril Andrean dengan NPM 2578 jadi di sini mengerjakan hands-on tugas NetProp. Di poin 3 ini video demonstrasi tanpa edit. Pertama, melakukan pengujian dan mensimulasikan setiap langkah yang diminta pada user story. Lakukan langkah-langkah yang tertera pada skenario sambil menjelaskan dan menunjukkan bukti yang diminta secara lengkap. Oke, itu poinnya ya. Nah, ini untuk user story-nya. User story, terus sebelum itu mungkin penjelasan singkat. Atau langsung aja. Langsung aja. Jadi di skenario yang pertama itu kan diarahkan untuk menghapus atau memastikan file database belum ada di folder, lalu menjalankan server Flux. Nah, pertama kita hapus dulu. Ini bentar Pak, masih jalan. Oke, masih jalan. Oke, kita hapus. Oke, udah nggak ada ya di sini untuk untuk file database-nya. Sini file database dan hasil yang diharapkan otomatis tercipta terminal server. Oke, kita jalankan. Ini kan maksud dari itu tadi, maksud dari dari skenario yang pertama itu menghapus kemudian menjalankan apakah code database tersebut otomatis terbuat. Oke, kita jalankan ya. Oke, udah aktif. Sekarang kita lihat. Nah, di sini udah ada. Di sini untuk ini kan network DB-nya. Untuk network admin log-nya masih kosong karena kita baru database-nya baru buat, belum ada. Kemudian untuk network device-nya ada dua, karena dua ini itu dua ini itu otomatis terisi karena di sini kan dikasih untuk mana tuh, bukan ini layering ini deh. Ya untuk user device-nya apa sih namanya? Ya untuk network device-nya ada ini user ini sorry, ini untuk network device-nya ada router kampus sama switch lab sama kan. Nah, terus untuk tasknya di sini otomatis kan 10 ya, ada 10 ID ya, 10 ini dibagi dua. Kalau di badannya itu ini kan di sini ada tak satu ini punyanya satu sama tas 2 ini punyanya si network device ya. Satu jadi 55 gitu. Terus untuk usernya ada dua. Ini untuk passwordnya udah di hash tuh. Ini jadi ada dua, ada admin, ada viewer. Ini untuk passwordnya biar nggak lupa. Nah, jadi untuk yang ini itu untuk skenario pertama berhasil ya, kita centang berhasil. Terus yang kedua ini menjalankan client app lalu mencoba login dengan username atau password acak yang salah. Klien hasil yang diharapkan itu klien menampilkan pesan error. Terus untuk waktu di database-nya itu 401. Kita coba.
sini itu di pick client yang dijalanin di perulangan ini. Nah ini nampilin ini, terus pilih satu login, salah, pilih menu satu login. Nah nanti dia nampilin ini username nya. Kita tadi kan diarahin untuk ini ya, mana sih yang salah, acak yang salah ya. Login username nya misal AAA, passwordnya BBBBBBB. Bentar, login gagal, invalid kredensial, status file nih 401. Ini apa? Karena nggak ada, karena usernya nggak ada ya, karena nggak ada. Jadi untuk menjalankan lain ini lolos ya. Nah kalau di kodenya itu message invalid credential status itu di menu login, mana ya login ya. Nah di sini hide. Nah ini misal if not user. Nah ini jadi ketika memang usernya itu nggak ada ya dia akan mengeksekusi. Kemudian kalau emang kok ini sih, ini if not request harus bagi server wajib diisi, kalau nggak diisi terus kalau if not user dia akan menampilkan ini invalid credential tuh, kalau salah. Terus kita lanjut di sini di login sebagai role viewer. Hasil dari shading login berhasil, aplikasi kalian masuk ke menu utama. Mahasiswa menunjukkan bukti bahwa token COT berhasil didapatkan dan disimpan di memori lokal client. Nah jadi di apa yang di titik ini kan kita disuruh untuk login menggunakan sebagai viewer. Terus mana mahasiswa menunjukkan bukti bahwa token COT berhasil didapatkan dan disimpan di memori lokal client. Nah ini kan tadi udah ada login nih, kita udah ini sebagai viewer. Belum viewer. Satu login viewer 1 2 3. Nah ini ya udah berhasil jadi viewer. Terus untuk nunjukin tokennya berhasil atau enggaknya pakai ini aja. Jadi token itu disimpan di sini. Token itu disimpannya di sini. Nah, terus tadi kan login akses token. Di sini coba kita kasih print ya untuk nampilin tokennya. Misal kita nah ini nah pilih menu, mana pilih menu, kita logout dulu, logout, terus keluar sini, masuk lagi, satu login, username nya tadi viewer 1 2 3. Nah ini tokennya tuh disimpan di yang di di variabel token tadi. Ini bisa ditampilin kan tokennya. Oke, itu dihapus lagi. Kita centang. Terus pada account viewer yang sedang aktif memilih menu view all device. Berhasil menampilkan tabel inventaris perangkat yang rapi, data dari hasil setting dan terminal 1 plus. Oke, berarti masuk lagi kan ini
aja, kita login dulu, logout, kita masuk lagi, login, username pakai viewer view all device 1. Nah, view all device nya cuma 2 karena belum kita tambahin sama ya. Nah, sama kan, ini ada admin, ada viewer, bukan device, sorry. Nah, ada router kampus switch. Oke. Oh ya, untuk statusnya 200. Oke. Kemudian masih menggunakan viewer, memaksa memilih menu control device. Nah, klien app menampilkan pesan penolakan dari server berupa 403 forbidden atau permission denied. Terminal server mencatat log masuk HTTP port device 403 configure terbukti gagal memanipulasi data. Oke, ini kita masih di posisinya masih di ini apa namanya, ini hide dulu. Nah, kan posisi kita masih di viewer nih. Terus kita mau melakukan edit. Berarti kalau edit itu kan put. Di sini berarti put itu dikontrol atau delete ya. Coba kita pakai ya delete aja. Nah, akses ditolak, hanya admin yang diizinkan. Terus kalau tidak sama aja. Tapi kenapa di sini nggak ambil aja? Terus untuk network lock kesalahan. Jadi untuk ini gagal kayaknya select. Terus lanjut aja. Send management memilih menu logout pada klien app langsung melempar user kembali ke menu awal login dan membuktikan token CWT di dalam variabel memori lokal telah terhapus bersih. Itu gimana itu ya? Pilih menu logout, ada logout, keluar. Wah, ini ya yang tadi view log. Untuk ini nggak tercatat ya, yang tercatat cuma login aja. Isi mungkin nanti ditambahin.
tanggal, kemudian di sini kan tadi untuk melogout tempat user dalam variabel melogout telah terhapus bersih kan ya, seperti logout. Di sini bisa nampilin token kayak v ini berarti lihat dulu keluar kalian satu login viewer logout berhasil. Ini nggak nampilin token. Kalau misal ini belum di save. Login viewer 123 8 taruh nya 6. Misalnya kita pindah coba ya. Kalau dia masih di sini ya karena dia udah di ini sih udah di token non ya. Kalau misal di sini kok bisa di sini bisa. Terus ini keluar tes kalian masuk kalian lagi login viewer 123 7 nggak tahu lah. Intinya kalau untuk tokennya dia tokennya langsung dihapus ya tadi. Oke. Login ulang pada klien FF menggunakan akun admin bawaan hasil setting. Oke. E8 logout keluar CLS admin 123. Berhasil. Waalaikumsalam. Buat tugas video tugas video ini ngerjain tugas Video kok checklist? jadi kita ngikutin arahan yang di sini. Siapa namanya? Pak siapa? Ini Bu Nurul. Siap. Ya Pak. Oke Pak, tadi ada dosen agama Abi siapa? Abi kecil banget sih orang. Siapa namanya? Abi Sudio. Oh, Mikropan. Nah, Abi Sudio. Nah, jangan-jangan gak ada suara ada gitu tadi. Waduh. Tes. Oke. Ini sukses. Terus memilih menu kontrol device, masukkan ID perangkat 1 yang mulai berstatus up, lalu ubah status operasionalnya menjadi maintenance. Bukan sini kontrol terus
masuk IDDP 1 Aspen satu itu apa ya, lupa terkampus tahu aja ya, IP-nya 192.168 router tadi maintenance kasih maintenance, oke, maintenance bentar. Oke udah ya. Terus apa lagi, terminal server data log request, cek log network admin log. Oh di sini nggak ada ya, tapi di sini bisa 7 ada, tapi kenapa di sini nggak ada? Di sini ada, lalu disimpan kemana? Kesini. Ini bisa ya, dia masuk log, tapi nggak tahu kalau di DB nya dia nggak ada, atau memang aku yang nggak bisa untuk ngecek log di sini ya. Jadi duduk salah lagi. Ini npm http boot devices npm 1.200. oke. Terus memilih menu view sistem log pada klien app, munculkan berlog baru. Gue bawa aksi di use 8 tercatat secara otomatis user administrator melakukan tindakan update status pada perangkat tersebut. Udah ya, tadi ini udah langsung dicek ini. Terus memilih menu view task execution, lalu menginput ID perangkat 1 yang berstatus maintenance hasil dari pas. Kira langsung perangkat sedang masa, coba ya. Ini view task execution. Device sedang maintenance, oke. Situ biarkan CLI dari klien app tetap menyala, masih sudah pindah ke terminal server Flux. Lalu mematikan server secara paksa, kontraknya kembali ke klien app dan pilih menu view all device. Klien app tidak boleh keras atau ini berhenti. Terus view all device 1 terus
kembali tanpa merasakan apa itu melakukan jalan kembali menuju all device. Oke. Ini kita jalan lagi. Bukan yang itu, bukan. Bismillah. Bisa. Oke, ternyata bisa. Oke, bisa. Bisa. Ya udah selesai. Tapi yang jadi masalah di sini belum bisa. Mungkin nanti saya perbaiki lagi. Terus ini yang masih belum tahu ini kenapa di network admin log ini masih kosong. Harusnya kan ada ya udahan. Atau kita cek soal ada lagi enggak? Ini pertanyaan lapor praktikum. Ini pertanyaan lapor praktikum mengapa aplikasi mungkin cukup. Mungkin itu tadi untuk demonstrasinya, pengujiannya. Memang ada beberapa masih kodenya yang kurang, mungkin nanti saya perbaikin dan saya lakukan git lagi. Dan itu saja, kurang lebihnya apabila ada kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.